Oke, kita sekarang lanjut ke hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah kondisi saat tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90. Jadi sebenarnya satu aja itu cukup ya, nggak harus komponen dua-duanya gitu untuk kita bisa tegakkan sebagai hipertensi. Misalnya pasien dengan tekanan darah 150 per 80, walaupun komponen diastoliknya belum masuk nih ke kriteria gitu, tapi saat komponen sistoliknya memang sudah lebih dari sama dengan 140, kita bisa tegakkan sebagai hypertension. Kayak gitu ya. Oke, guideline hipertensi itu banyak, tapi di UKMPD 2024 kita pakainya JNC 8. Oke, di sini pembagiannya jadi dua, ada stage 1 dan stage 2. Stage 1 itu saat sekian range-nya. Stage ini sistolik ya, ini SBP, ini diastolik sekian. Saat systolic blood pressure nyampe di angka 160 atau lebih, itu kita sebutnya dengan stage 2. Saat diastolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 100, itu juga stage 2. Kayak gitu ya. Jadi angka magicnya adalah untuk stage 2 160 100. Oke. Di hipertensi juga ada sesuatu yang dinamakan krisis hipertensi. Ini adalah kejadian saat tekanan darah kita lebih dari 160 per 110. Oke. Ada dua entitinya, ada hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Emergensi itu lebih parah. Emergensi itu mengancam nyawa. Urgensi itu berarti urgent aja. Nah, jadinya bedanya adalah emergensi itu sudah ada bukti and organ damage. Jadi udah ada organ yang terpengaruh karena tekanan darah tinggi. Misalnya kejadian kayak stroke. Jadi tekanan darah sekian dan ternyata pasiennya saat dicek gitu ya, PMV klinisnya memang stroke. Nah, itu masuknya ke hipertensi emergensi. Oke. Atau MI, myocardial infarction, atau misalnya retinopati misalnya gitu ya. Jadi gangguan penglihatan misalnya keluhannya. Kalau udah kayak gitu, kita masuknya ke emergensi. Oke. Kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya ada polanya juga. Kalau systolic blood pressure-nya itu dia naiknya 20-20. Stage 1 140, stage 2 160, krisis hipertensi 180. Tapi kalau diastoliknya naiknya 10, 90, 100, dan 110. Jadi kalau mau ingat kayak gitu. Oke. Nah, hipertensi itu juga sebenarnya kausanya banyak. Primary hypertension itu dari sononya ya, jadi idiopathic istilahnya kayak gitu, kita nggak tahu ya memang dari sononya gitu. Secondary itu penyebabnya banyak banget, ada dari renal, adrenal, karena aortic coarctation bisa, jadi emang ada problem vaskular ya, karena kehamilan juga bisa, karena stres, karena pasiennya lagi sakit gitu ya, pain ya maksudnya, juga bisa karena peningkatan tekanan intrakranial juga bisa. Tapi kalau di UKM BPD ada satu yang sering jadi soal, itu adalah pheochromocytoma. Apa itu pheochromocytoma? Itu adalah tumor yang datang dari kelenjar adrenal, yang membuat kelenjar adrenal ngeproduksi lebih banyak katekolamin. Katekolamin itu apa sih? Katekolamin itu seperti hormon kayak dopamin, norepinefrin, epinefrin yang memang fungsinya untuk menaikkan tekanan darah kayak gitu ya. Nah, saat banyak nih katekolaminnya akan muncullah secondary hypertension. Oke. Yang jadi gambaran klinis yang sering untuk pheochromocytoma itu adalah ini nih, yang di kotak pink ini. Jadi muncullah gejala-gejala 5P. Naiklah tekanan darahnya, palpitasi, deg-degan gitu ya. Pasiennya keringetan, terus nyeri kepala, terus pucat gitu ya. Ini datangnya paroxysmal. Paroxysmal itu artinya apa? Paroxysmal itu hilang timbul. Jadi datang tiba-tiba terus nggak diapa-apain, hilang. Habis itu besoknya datang lagi. Kayak gitu. Oke, itu adalah gambaran klinis khas gitu ya, tipikal lah ya untuk pheochromocytoma. Jadi kalau mau nggak sampai itu aja cukup untuk secondary hypertension. Habis ini kita bakal bahas ke terapinya, karena sayangnya di UKM PPD dia hobi banget nanya soal terapi, karena ini 4A benar 4 gitu ya, jadi harus sampai ke pilihan terapinya. Kalau di algoritma JNC 8, saat orang punya hipertensi, kita akan melakukan dua hal secara bersamaan. Pertama, perubahan lifestyle. Misalnya kita restrict jumlah garamnya, sodiumnya gitu ya. Pasiennya harus melakukan aktivitas fisik, terus tidak mengkonsumsi alkohol, hal-hal kayak gitu. Tapi kita juga berikan terapi farmakologi. Nah, yang jadi masalah pertanyaan itu adalah biasanya apa pilihan terapi farmakologi yang paling tepat kayak gitu. Kalau pasiennya CKD, pilihannya adalah ACE inhibitor atau ARB. Oke, itu kayak obat dewanya gitu. Selain itu, pilihannya itu yang di sebelah sini guys. Jadi sayangnya kita nggak ada perbedaan ras ya di Indonesia, jadi kita nggak perlu bayangin yang ini, pakai aja yang ini. Pilihannya ada thiazide, ACE inhibitor, ARB, atau CCB, calcium channel blocker. Oke, jadi ada 4. Pilihlah
Terus nanti dievaluasi dalam 3 bulan. Kalau tidak mencapai, maka kita boleh tanyakan apakah sudah dilakukan modifikasi lifestyle-nya gitu ya. Terus kita boleh consider untuk titrasin, jadi naikin dosis gitu ya, atau kita tambahkan, kita gunakan obat kombinasi kayak gitu. Oke. Nah, gimana cara kita evaluasinya? Berarti ada standar targetnya dong. Betul, ada standar target tekanan darah yang kita expect gitu dari pasiennya. Sebenarnya ada nih ditulis di sini kalau teman-teman mau lihat. Tapi ini dan ini tuh sama. Kalau disimpulin, bantu di bawah ya. Semua target tekanan darah pasien dengan hipertensi adalah blood pressure yang kurang dari 140/90. Kayak gitu ya. Kecuali pasiennya adalah pasien dengan usia lebih dari sama dengan 60 dan tanpa komorbid. Berapa targetnya? Targetnya di sini. Kurang dari 150/90. Kalau mau dirasionalisasi boleh. Kalau pasiennya memang sudah tua plus dia juga nggak punya komorbid, jadi kita nggak perlu khawatir ya, karena dia emang nggak punya komorbid. Ya udahlah, kita kasihlah sedikit keringanan. Target tekanan darahnya jadinya lebih luas gitu ya, di bawah 150/90. Tapi selain dari pasien itu targetnya sama, kurang dari 140/90. Itu aja yang perlu dihafalin. Ini juga aku recap gitu ya. Kalau CKD ini, kalau tanpa CKD lini satunya ini ada 4 pilihannya. Oke. Nah, kadang-kadang pertanyaannya juga adalah kalau pasiennya dengan ini komorbidnya, kalau dengan komorbid ini pilihannya apa, kayak gitu. Kalau pasiennya ada masalah-masalah jantung nih, kayak pasiennya gagal jantung, pasiennya habis menderita MI gitu ya, myocardial infarction, biasanya pilihannya adalah A1ARB tambah beta blocker. Intinya beta blocker tuh dipakai gitu ya kalau ada problem di jantung. Kalau pasien dengan diabetes, pilihannya adalah ACE inhibitor atau ARB atau calcium channel blocker, jadi CCB. Bisa juga pakai diuretik, tapi udahlah hafalin lah ya, satu cukup. Kalau pasiennya hamil, pilihannya nifedipine atau metildopa. Oke. Kalau pasien, sebenarnya ini dibagi lagi sih. Kalau pasiennya preeklamsia, kita nggak bakal bahasnya definisinya, ntar belajar lah di Obgyn. Tapi kalau preeklamsia pilihan pertama itu nifedipine. Kalau pasiennya hipertensi dalam kehamilan, jadi gestational hypertension, itu pilihannya metildopa. Oke. Ini sebenarnya adalah banyaknya sebenarnya hafalan. Sebenarnya bisa teman-teman cari rasionalisasinya kalau ngerti MOA, mechanism of action obatnya ya. Tapi kalau mau dihafal boleh, hafalkanlah dengan Anki. Kita punya Anki, boleh searching aja di Anki web, ketik UKMPPD ntar keluar. Oke? Jadi kita bakal lanjut ya, karena saya ingin hafalan. Nah, ada juga pertanyaan seputar kontraindikasi. Kalau misalnya obat ini kontraindikasinya apa? Atau kebalikannya. Kalau pasien mengidap ini, obat mana yang dikontraindikasikan? Kayak gitu. Kalau agen yang terkait dengan RAAS, renin-angiotensin aldosteron system, misalnya kayak ACE, ARB, itu tidak digunakan, jadi dikontraindikasikan pada pasien dengan kehamilan atau hiperkalemia. Ini juga hafalan ya, boleh ke Anki. Ini di Anki juga ada. Kalau dia terkait dengan agen tubulus, jadi kerjanya langsung di transporter tubulus, misalnya kayak diuretik atau thiazid, itu biasanya kontraindikasinya adalah gout arthritis, terutama thiazid. Kalau kerja di jantung, jadi emang nge-modulate the heart gitu ya, misalnya beta blocker, CCB gitu ya, itu kontraindikasinya AV block. Masuk akal ya, AV block kan ada gangguan konduksi ya, ada block gitu kan di AV node ya kan. Makanya kita nggak akan coba-coba deh pakai antihipertensi yang memang bekerja di jantung juga gitu ya kan. Masuk akal ya. Begitu juga dengan gagal jantung. Kalau dia gagal jantung, generally kita nggak akan pilih CCB dan beta blocker, karena ini berdua tuh sebenarnya nge-modulate the heart, agen yang berkaitan dengan jantung kayak gitu ya. Satu lagi yang spesial adalah beta blocker itu dikontraindikasikan di asma. Kalau teman-teman ingat, reseptor beta gitu ya, itu ada dua kan tipenya, B1 and B2. Beta 1 gitu ya, itu di jantung. Aduh, nggak pintar ya gambar jantung, karena jantung jumlahnya 1. Tapi kalau beta 2 reseptor itu di paru. Jelek ya, sorry. Tapi gitu lah ya, karena paru kita jumlahnya 2. Aku ingetnya gitu. Jadi saat kita ngeblok reseptor beta, kita juga ngeblok fungsi smooth muscle di sini. Jadi terjadilah constriction. Makanya jangan dong dikasih ke pasien yang asma gitu ya kan. Kan justru masalahnya di situ gitu ya, terjadi spasme gitu. Loh, kok malah ditambahin lagi konstriksi kayak gitu ya. Jadi ingetnya kayak gitu. Kalau inget fungsi-fungsi reseptor beta. Oke? Ini boleh juga dihafalin. Tersedia di Anki. Nah, ini penjelasannya berikutnya akan agak panjang tentang apa aja agen antihipertensi. Nah, di sini aku udah sertakan sebenarnya apa aja sih agen hipertensi kalau teman-teman melihat di sini. Oke. Kita bagi generally jadi 3. Pertama adalah agen RAS,
oh sorry, ambil jalan ya. Agen RAAS itu yang pertama, itu ada obat golongan ACE inhibitor, ARB atau angiotensin blocker, aldosteron antagonis gitu ya. Itu yang pertama, kategori RAAS agent, aku sebutnya gitu ya. Terus yang kedua, oh no, oke sorry, nge-stuck ya. Oke, wait, sorry ya. Atau yang kedua, ini yang pertama ya, agen RAS. Yang kedua adalah tubulus agent, jadi dia bekerja langsung di transporter tubulus. Itu ada diuretik, ada yang potassium sparing, ada thiazide, dan ada juga satu lagi ini loop diuretik. Oke, ada 3 juga. Satu lagi adalah yang bekerja di jantung, ada 3, ada beta blocker, CCB, dan juga CCB non dihidroperidin. Oke, ada 2 ya CCB, itu ada dihidropiridin sama non dihidropiridin. Oke. Nah, gimana cara baca halaman ini? Di sini aku kasih nama golongannya. Ini golongan. Ini adalah mechanism of actionnya. Jadi dia kerja di mana sih gitu ya. Terus ini nama-namanya. Misalnya ACE inhibitor tuh belakangnya pasti pril. Ada captopril, ada ramipril gitu ya. Terus ini ada sediaan nih. Captopril tuh berapa aja sediaannya. Ini nggak lengkap ya soal sediaannya. Ini kayak ya sedikit aja, aku nggak bisa lengkapin gitu ya, biar nggak banyak, nggak memusingkan halamannya, tapi cara bacanya kayak gitu. Kita bakal bahas singkat aja satu-satu. Ada apa sih dengan RAAS ini? Kok sering sekali ya kita dengarkan RAAS ini? Jadi RAAS ini adalah sistem yang meregulasi tekanan darah. Oke, gimana cara meregulasinya? Dia akan menentukan berapa jumlah natrium, sodium yang kita akan reabsorpsi di kidney, di ginjal. Sodium itu water follows Na. Saat kita nge-retain banyak sodium, cairan itu bakal ikut ke retain, kayak gitu. Ya, ada prinsip osmotic pressure gradient and everything gitu ya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-retain banyak water, volume darah kita bakal banyak dong. Kalau volume darah kita banyak, tekanan darah juga akan meningkat, kayak gitu ya. Jadi saat sesuatu berakhir di reabsorpsi natrium, pasti tekanan darah kita naik. Sebenarnya kayak gitu. Nah, apa itu RAAS-nya? RAAS itu kan kepanjangannya renin, angiotensin, aldosteron. Oke. Itu adalah mekanisme ini nih. Saat tekanan darah kita turun, itu akan didetek sama sel namanya makula densa. Ini juga di ginjal ya, di dekat arteriol kita. Dia akan ngeluarin prostaglandin, di mana prostaglandin ini akan membuat juxtaglomerular sel kita, ini juga di ginjal, ngeluarin renin. Renin kan tadi di sini ya, namanya ya RAAS ya kan. RAAS itu sistemnya. Oke. Renin ini akan mengubah angiotensinogen jadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dikonvert menjadi angiotensin 2 oleh ACE. ACE itu kepanjangannya angiotensin converting enzyme. Oke. Angiotensin 2 itu akan membuat kelenjar adrenal ngeluarin aldosteron. Aldosteron inilah yang akan memberikan sinyal ke tubulus ginjal kita untuk ngereabsorpsi banyak natrium. Makanya namanya renin angiotensin aldosteron system, kayak gitu ya. Nah, agen-agen kita yang kita pakai di RAAS ini sebenarnya berkaitan dengan ini. ACE inhibitor tuh sesuai namanya nge-inhibit ACE. Angiotensin 2 blocker ya udah nge-inhibit angiotensin 2. Jadi dia beda tingkatan aja, tapi intinya dia kerja di satu sistem yang sama. Makanya saat orang bilang, misalnya tadi CKD ya, orang pakainya ACE atau ARB. Kenapa pakainya salah satu aja? Karena sebenarnya fungsinya sama, dia kerja di satu agen yang sama gitu ya, di satu sistem yang sama, cuma beda tingkatan. Jadi sebenarnya kurang poten kalau dikombinasikan. Kalau kalian mau kombinasikanlah dengan obat yang cara kerjanya nggak di RAAS gitu ya. Nanti kita bakal belajar lebih lanjut, oke? Yang di bawah-bawah gitu. Nah, di sini juga sudah aku sertakan kontraindikasinya apa aja. Aku taruh lagi di sini kalau kalian mau ngeliat tabelnya. RAAS itu tidak digunakan di hyperkalemia dan pregnancy, itu kontraindikasinya. ACE inhibitor itu juga kontraindikasinya kalau pasiennya batuk. Oke. Karena nanti terkait dengan refleks batuk, itu ada hubungannya dengan ACE inhibitor. Jadi saat kita inhibit ACE, itu refleks batuknya akan teraktivasi gitu ya. Jadi orang lebih sering batuk-batuk. Jadi kalau orang yang emang udah batuk, janganlah gunakan lagi ACE inhibitor, kayak gitu ya teman-teman.
Oke, good. Lanjut, itu adalah agen terkait dengan tubulus. Nah, tubulus itu punya banyak transport co-transporter gitu ya, dan juga antiporter ya. Kita nggak bakal banyak bahas ya, tapi intinya ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk menghentikan pergerakan ion-ion tertentu. Loop diuretik misalnya itu sesuai namanya kerja di loop of Henle, makanya namanya loop diuretik. Yang dia tempat dia bekerja itu adalah co-transporter di ascending limb, jadi bagian yang naiknya di loop of Henle, di mana sebenarnya yang terjadi itu adalah co-transport 3 ion sekaligus, natrium, kalium, dan juga chloride. Saat kita, jadi cara kerjanya itu sebenarnya kayak gini, kita akan narik lagi chloride ini, chloride-nya ketarik 2, pas chloride-nya ketarik bersamaan dengan dia masuk lagi gitu ya, itu akan ini menarik bersamaan pula ion natrium dan kalium kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita inhibit kerjanya ini, apa yang akan terjadi? Natriumnya nggak bakal ke-retain, makanya tekanan darah kita turun, ya kan? Tapi karena dia kerjanya bersamaan juga dengan kalium, saat kita menggunakan loop diuretik, ya kan, kaliumnya juga bakal kebuang. Oke, makanya loop diuretik itu kontraindikasinya adalah saat dia hipokalemia. Kalau kalian sadar nih, in general semua yang agen-agen tubulus itu menyebabkan hipokalemia, makanya nggak boleh digunakan di pasien dengan hipokalemia. Thiazid juga kayak gitu ya. Nama agennya contohnya adalah furosemid. Nah, kalau teman-teman ingat nih tadi pas kita belajar hyperkalemia, salah satu terapinya itu adalah dengan menggunakan furosemid. Coba kita review dikit aja, bener nggak sih? Nih, untuk ningkatin ekspresinya kita bisa gunakan furosemid, karena saat kita nge-inhibit co-transporter tadi, kita juga ini ya, saat kita nge-inhibit co-transporter tadi, kita juga menggagalkan reabsorpsi gitu ya dari kalium. Oke. Nah, tubulus agent lainnya adalah thiazid. Thiazid itu sebenarnya mirip tapi kerjanya beda di distal convoluted tubule. Jadi dia nggak akan narik Na. Nah, tapi karena dia nggak akan narik Na, itu ada mekanisme lanjutannya, tapi intinya dia juga akan menyebabkan hipokalemia. Agennya adalah hydrochlorothiazide, oke? Ini namanya. Nah, karena sebenarnya di tubulus agent itu banyak yang menyebabkan hipokalemia, adalah satu tubulus agent yang memang diciptakan untuk mempertahankan jumlah K gitu ya. Namanya adalah potassium sparing diuretic. Dari namanya teman-teman harusnya udah tahu, dia tujuannya adalah untuk mempertahankan K. Jadi ini justru kebalikannya, kita tidak akan gunakan di hyperkalemia, karena kalau kita pakai jadi tambah banyak. Ini kerja di distal tubule. Jadi ada suatu antiporter yang tugasnya adalah untuk narik kembali natrium. Jadi natrium direabsorpsi, tapi sambil kita ngereabsorpsi natrium, kita akan ngedam kalium ke filtrat kita. Oke, jadi kalau misalnya kita inhibit ini nih, natriumnya nggak bakal kereabsorpsi, tapi kaliumnya juga nggak bakal kedam. Jadinya kaliumnya di retain justru, makanya terjadilah hyperkalemia, dan makanya kontraindikasinya hyperkalemia kayak gitu ya. Satu lagi, gout itu juga nggak digunain kalau thiazid itu tidak digunain kalau pasiennya punya gout. Itu salah satu efek sampingnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah heart modulators. Ada beta blocker, ada CCB ada 2, dihidropyridin dan non dihidropyridin kayak gitu ya. Tapi ini efeknya adalah kayak gini. Kalau beta blocker itu akan nurunin contractility. Nama agennya itu adalah propanolol, belakangnya olol, bisoprolol kayak gitu ya. Dia kerjanya di pacemaker, dan dia tadi kita udah belajar ya kenapa tidak digunakan pada pasien asma. Calcium channel blocker itu kerjanya di calcium channel sesuai namanya. Calcium channel itu ada 2, ada yang L type dan ada yang T type. Yang L type itu kerjanya di myokardium untuk menurunkan contractility. Oke, agennya misalnya namanya adalah amlodipin dan nicardipin kayak gitu ya. Nah, karena dia nurunin contractility, dia nggak boleh digunakan di pasien dengan gagal jantung, karena gagal jantung kan intinya ketidakmampuan jantung untuk melakukan kontraksi gitu ya, untuk mempertahankan perfusion kita. Jadi justru kalau udah kejadian kayak gitu, jangan dong ditambahin lagi bebannya dengan kita menurunkan contractility-nya lagi kayak gitu. Tapi yang dihidropyridin itu kerjanya di pacemaker cell. Jadi pacemaker cell adalah sel yang nentuin irama kita ya kan, irama maksudnya di heart rate gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan
kalsium channel blocker yang non dihydropyridine, dia akan kerjanya untuk menurunkan rate aja, not necessarily contractility gitu. Jadinya ini aman kalau misalnya teman-teman mau pakai. Oke. Nah, satu lagi kontraindikasi untuk ini semua adalah IV block. Kalau misalnya IV block kan ada gangguan konduksi dong, jadi jangan ditambahin lagi bebannya dengan justru menurunkan contractility dan juga menurunkan heart rate. Kayak gitu ya. Oke. Good. Nama gennya ini ya, verapamil gitu ya. Ntar belajar di jantung ini ada banyak untuk tachyarrhythmia. Kalau tachyarrhythmia ntar terapinya banyak pakai CCB non dihydropyridine. Kenapa? Karena kita justru pengen nurunin heart rate, ya kan? Taki kan ketinggian nih heart rate-nya. Oke. Untuk krisis hipertensi terapinya kayak gini. Pertama prinsipnya emergency itu pasti obatnya IV, urgency itu pasti obatnya PO. Oke, per oral. Oke, urgency itu penurunan target tekanan darahnya adalah turun 25% dalam 24 jam. Jadi nggak boleh cepet-cepet. Oke, kalian turuninnya pelan-pelan kalau masih hipertensi urgency. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya saat kalian mengalami hipertensi yang udah lama gitu ya, tubuh kita itu sudah beradaptasi dengan itu. Jantung kita udah beradaptasi, ginjal kita juga beradaptasi, perfusion ke otak juga udah beradaptasi gitu ya. Jadi intinya saat kita udah mengalami hypertension terus lama gitu ya, jangan diturunkan secara mendadak, karena takutnya proses adaptasinya jadi keganggu lagi. Yang tadinya udah keadapt dengan situasi yang tinggi tensinya tiba-tiba turun, jadinya keseimbangannya kacau. Jadi umumnya kayak gini, regimennya diturunkan 25% dari tekanan darah awal gitu ya dalam 24 jam. Pilihan obatnya kayak gini. Sebenarnya agen-agen anti hipertensi aja. Ingat aja 1 captopril cukup, dan diberikan secara PO kayak gitu. Kalau emergency targetnya beda. Targetnya adalah dalam 1 jam pertama kita turunkan MAP 10%, kurang dari 10%. Oke, MAP itu mean arterial pressure, ya kan? Jadi di 1 jam pertama kayak gitu, di 3-12 jam berikutnya kita turunkan lagi 15%. Jadi totalnya adalah turunin 25% dalam 12 jam. Oke, jadi emergency dia lebih cepat ya dibandingin kalau sama urgency. Pilihan obatnya juga tergantung dengan organ apa yang udah kena damage ya. Kalau misalnya otak, jadi misalnya kejadiannya stroke gitu ya, pilihannya adalah nicardipine IV. Kalau jantung pilihannya adalah nitroglycerin. Oke, dosisnya kayak gini. Sebenarnya angka pentingnya adalah 5 ya. Oke. Nah, kalau kalian juga ingat, sebenarnya ini adalah obat-obat pilihan di masing-masing penyakit juga ya. Jadi kalau stroke emang pilihannya adalah nicardipine, dan kalau jantung emang pilihannya NTG kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi hipertensi emergency, ingat aja pilihan untuk masing-masing target organ kayak gitu. Oke. Nah, di emergency juga target untuk turunin tekanan darah kurang dari 140/80 nya adalah dalam 24 jam. Kayak gitu aja. Jadi 25% dalam 12 jam dengan pembagian di 1 jam pertama turuninlah kurang dari 10%, di jam-jam berikutnya turuninnya 15% kayak gitu. Kalau urgensi turuninlah 25% dalam 24 jam kayak gitu. Oke? Cukup simpel. Kita bakal bahas sedikit tentang pheochromocytoma. Nah, jadi tadi kan udah bahas sedikit ya. Ini adalah tumor pada kelenjar adrenal, terkhususnya adalah pada medula. Nah, medula adrenal itu kan ada 2 ya. Kelenjar adrenal itu lapisannya, ada 2, ada korteks dan ada medula. Oke. Medulanya sebenarnya tuh di sini. Kalau sini yang paling bawah. Kalau kalian mau belajar sebenarnya di korteks gitu ya, itu ada 3. Ada zona glomerulosa, fasciculata, ada hormon-hormonnya sendiri. Glomerulosa itu yang ngasilin aldosteron, karena glomerulus ya, jadi dia berkaitannya dengan fungsi ginjal, makanya aldosteron. Fasciculata itu ntar kortisol, ini ke Cushing ya, ntar di endokrin. Reticularis itu androgen. Nah, di paling dalam nih bagian medulanya kita punya katekolamin. Katekolamin itu yang tadi ya, dopamin, epinefrin, norepinefrin, yang memang tujuan fungsinya itu adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi sesuai tadi dengan simptom klasiknya, paroxysmal kenaikan blood pressure, kenaikan heart rate, headache gitu ya. Dengan pemeriksaan yang akan digunakan kalau kita curiga itu adalah dengan
urin metanefrin atau katekolamin. Jadi kita akan mengukur berapa jumlah katekolamin atau metanefrin. Jadi ini sebenarnya hasil metabolisme juga ya. Intinya adalah mengukur metabolit dari agen yang kita cari gitu ya, pelakunya itu katekolamin di urin. Kalau jumlahnya meningkat berarti memang benar ini kejadiannya adalah pheochromocytoma. Bisa juga kita langsung mencari ini ya, secara fisik beneran ada nggak sih tumornya gitu ya kan, dengan CT abdomen atau MRI kayak gitu ya. Jadi hopefully sih nggak bakal keluar sampai pemeriksaannya apa ya, tapi kalau misalnya ditanya pun rasionalisasi aja, kita akan mencari metanefrin atau katekolamin di urin. Ini dari segi catatan kalau teman-teman pengen tahu apa aja fungsi dari pemeriksaan urin katekolamin. Jadi sebenarnya kenaikan urin katekolamin ini belum tentu pheochromocytoma ya, bisa neuroblastoma, bisa glioblastoma gitu ya. Sebenarnya ada beberapa entity lain, tapi sejauh ini di UKMPPD yang kita bahas adalah hanya sampai pheochromocytoma. Oke, lanjut. Terakhir nih, ISK atau UTI, urinary tract infection. Pertama kita bahas dulu istilahnya. Apa itu ISK non komplikata atau ISK komplikata gitu ya. ISK non komplikata atau ISK sederhana itu adalah ISK, jadi kejadian infeksi pada saluran kemih pada populasi khusus, yaitu wanita sehat yang sedang tidak hamil dan bukan di usia premenopause gitu ya, tidak mengalami itu dan tidak memiliki gangguan struktural atau fungsional. Jadi ISK yang simple. Ketika salah satu kriteria terpenuhi, jadi misalnya ISK pada laki-laki bukan pada wanita, atau ISK pada wanita yang sedang hamil, jadi pregnant women, atau ada kelainan struktural fungsional, itu kita sebutnya ISK komplikata. Kayak gitu ya, harus tahu istilahnya, karena mungkin di A nya ISK komplikata, pilihan B nya ntar ISK komplikata. Terus yang kedua, ada juga istilah upper UTI sama lower UTI. Batasnya itu adalah ini. Ketika dia melebihi bladder, itu namanya upper UTI. Jadi ISK atas gitu ya. Salah satunya adalah ureteritis, jadi infectionnya di ureter atau di kidney, namanya pyelonephritis. Lower UTI berarti di sini, dari sini sampai sini. Berarti dari uretra, ureteritis atau sistitis. Itu juga harus tahu istilahnya, ISK atas dan ISK bawah. Jadi ada apa dengan ISK? Kalau soalnya ISK itu gimana sih symptomsnya? Dia akan nunjukin dengan ini, FUN, frekuensi, artinya jumlah berkemihnya lebih banyak gitu ya. Jadi berapa pasiennya datang keluhannya sering berkemih gitu, 10 kali dalam sehari. Itu berarti frekuensi. Urgency, jadi rasa untuk berkemihnya itu ada perasaan harus berkemih gitu ya, urgent untuk berkemih. Nama lainnya itu anyang-anyangan. Jadi pasiennya sering ngerasanya udah pipis tapi masih belum lampias gitu, istilahnya masih belum puas, terus seolah-olah harus pipis lagi kayak gitu. Itu adalah urgency. Nocturia itu berarti frekuensinya meningkat saat malam hari, jadi lebih sering pipis di malam hari. Terakhir dysuria, itu adalah nyeri saat ngeluarin urinnya gitu ya. Jadi ingatlah FUN. Satu lagi, karena ini infection makanya ada demam. Jadi FUN plus demam kayak gitu ya cirinya. Habis itu teman-teman harus tentuin sebenarnya letak infeksi di mana. Cara taunya adalah ntar dari pemeriksaan fisik. Kalau misalnya dia sistitis, berarti dia akan ada suprapubic pain. Jadi kalau misalnya dilakukan penekanan suprapubic, nyeri positif di situ. Kalau pyelonephritis, teman-teman harus lihat dari simptomnya, bisa dari pasiennya bisa ngeluhnya emang di pinggang gitu ya, flank gitu ya, daerah flank ada pain. Satu lagi adalah nyeri ketok CVA. Jadi pas diketok di punggung gitu ya, di CVA-nya pasiennya akan mengeluh nyeri. Itulah nanti pertanda untuk penegakan diagnosisnya, apakah dia ISK bawah, ISK atas gitu, dan di organ mana sebenarnya kejadiannya kayak gitu ya. Nah, yang penting dari ISK satu lagi itu adalah pemeriksaan penunjangnya. Teman-teman harus tahu mana yang jadi gold standard dan bagaimana menginterpretasikannya, kayak gitu ya. Kita masuk ke yang sini ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya adalah pertama bisa lihat dari DL. DL-nya of course untuk lihat marker infeksinya, apakah ada peningkatan WBC misalnya kayak gitu. Yang kedua, lihat dari urinalisis. Nanti urinalisis itu interpretasinya di bawah. Tapi sebenarnya yang gold standardnya, ini udah kita tandain pakai bintang ya, itu adalah kultur urin. Jadi kita akan ngambil sampel dari urinnya, kita akan kultur di media kultur untuk lihat apakah ada perkembangan dan pertumbuhan agen microbial agentnya kayak gitu ya. Dikatakan ISK itu tergantung dari sumbernya itu diambil dari mana. Ada yang namanya urin midstream, urin pancar tengah. Ada urinnya sampelnya diambil dari kateter, ada yang diambil dari fungsi suprapubik gitu ya. Midstream itu artinya pasiennya akan diminta
untuk ngambil urin secara mandiri, tapi diinstruksikan untuk ngambilnya kayak gini. Bapak nanti saat berkemih dikeluarin dulu kemihnya, jadi biarkan mengalir, terus udah beberapa detik yang berikutnya baru ditampung, baru setelah itu sisakan untuk berkemih sampai lampias kayak gitu. Jadi tengah-tengah pemancaran urinnya kayak gitu ya, maksudnya midstream gitu ya. Kalau dia ngambil dari sampel midstream, kita katakan ISK apabila ditemukan bakteri urea. Jadi ditemukan bakteri di urinnya gitu ya, sebanyak lebih dari 10⁻5 koloni forming unit kalau misalnya pasiennya asimptomatik. Jadi kalau pasien yang punya keluhan nih, terus tiba-tiba kita lakukan pengambilan sampel urin dari urin midstream, terus kita kultur ternyata ada bakteri urea lebih dari 10⁻5, itu dikatakan ISK kayak gitu ya, kalau pasiennya asimptomatik. Kalau pasien datang dengan simptom, sudah ada keluhan ini, cuma perlu bakteri urea lebih dari 10⁻3 koloni forming unit per mililiter urin kayak gitu ya. Jadi standarnya beda. Oke, kalau di asimptomatik 10⁻5, kalau simptomatik 10⁻3. Kalau diambil dari kateter, nih beda ya. Jadi ditampung dari kateter terus diambil gitu ya. Itu bakteri urea lebih dari 10⁻2 koloni forming unit per mililiter. Kalau dari fungsi suprapubik ini sebenarnya paling bagus. Berapapun jumlah bakteri yang ditemukan itu akan dianggap sebagai ISK. Jadi satu aja ketemu gitu, itu oke, itu berarti ISK. Karena fungsi suprapubik itu ntar boleh searching gimana caranya ngelakuin fungsinya, tapi intinya bakal diambil langsung dari bladder kita. Jadi harusnya nggak ada kontaminasi dari luar. Jadi artinya kalau memang ada temuan bakteri ya udah berarti emang bener lah ada infeksi di situ kayak gitu ya. Jadi jangan lupa kalau ditanya gold standard pemeriksaannya dengan kecurigaannya ISK, jawabannya adalah kultur urin. Kita juga bisa lakuin USG ginjal kalau misalnya arahnya ke pyelonefritis, misalnya udah ada ascending infection ke atas, atau kita bisa consider juga BNO IVP untuk lihat lebih lanjut kayak gitu ya. Secara umum tapi yang akan kita ajukan adalah urinalisis karena paling simpel. Kita tinggal ngambil sampel urin terus kita analisis aja gitu ya. Nah, interpretasinya itu sebagai berikut. Pertama, kalau temuannya leukosit esterase itu berarti penanda dari pyuria. Jadi leukosit esterase ini adalah enzim yang menandakan bahwa ada bakteri gitu ya, ada proses dari white blood cell sebenarnya kayak gitu. Jadi ada peran white blood cell yang artinya memang ada infeksi kayak gitu. Jadi kalau leukosit esterase positif, sesuai namanya leukosit gitu ya, berarti memang pernah lah ada infeksi yang terjadi, makanya ditangani oleh leukosit kayak gitu. Nitrit positif itu juga artinya mengalami ISK karena berarti ada bakteri yang menghasilkan nitrit gitu ya. Jadi nitrat bakal direduksi jadi nitrit oleh bakteri. Jadi kalau misalnya ada positif nitritnya, oke, berarti memang ada bakteri. Yang berikutnya adalah white blood cell. Jadi memang leukosit gitu ya. Kalau misalnya temuannya lebih dari 10, itu berarti memang ISK. Red blood cell itu untuk melihat adakah hematuria atau enggak. Sebenarnya ntar perannya lebih ke ginjal gitu ya, apakah ada gangguan filtrasi atau enggak gitu ya kan. Tapi itu juga bisa pertanda kalau memang ada masalah intrinsik misalnya di ginjal, jadi mungkin memang curiganya ke pyelonefritis misalnya kayak gitu, yang mungkin berakhir dengan gangguan intrinsik misalnya kayak gitu ya. Terus epitel ini sebenarnya untuk lihat kontaminasi ya, apakah sebenarnya sampel kita tuh nggak valid gitu, apakah ini udah kena kulit, udah kena yang lain, makanya muncullah bakteri, padahal itu sebenarnya bukan dari urin doang gitu ya. Terus yang terakhir adalah pH. Kalau misalnya pH-nya meningkat, itu ada infeksi bakteri, karena memang ada urease yang akan meningkatkan pH kayak gitu. Yang urease itu datangnya dari bakteri, intinya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya ntar di soal dikasih tahu ini ada hasil urinalisis white blood cell, hasil urinalisis untuk white blood cellnya adalah white blood cellnya jumlahnya 12, terus tanya apa diagnosisnya, oke jawabannya ISK karena lebih dari 10 kayak gitu ya. Normalnya white blood cell itu kurang dari 5, tapi untuk menunjukkan ISK dia harus lebih dari 10. Jadi harus ingat apa aja interpretasi urinalisis. Ini juga ada di Anki kalau teman-teman pengen ngapalin, tapi sebenarnya bisa dirasionalisasi mulai dari leukosit esterasenya sampai ke pH-nya, oke? Nah, ini yang nyebelin, tata laksana. Tata laksana itu ada banyak, tergantung populasinya apa dan apakah kondisinya komplikata atau enggak. Dibaginya jadi non komplikata. Non komplikata itu juga ada 2. Apakah dia sistitis aja atau dia udah pyelonefritis gitu ya. Kalau komplikata ini yang di sebelah kanan, dia pilihannya IV. Oke. Kalau ibu hamil juga beda sendiri. Ini teman-teman bisa lihat. Ini sebenarnya hafalan, tapi
nyebelin ya, karena harus dihafalin. Tapi intinya kalau misalnya non komplikata sistitis, dia durasinya pertama 3-5 hari. Oke, ini by the way juga ada lininya ya, lini satunya apa, lini duanya apa, lini tiganya apa. Terus kalau dia udah pyelonefritis, pasti durasinya lebih lama dong. Jadi durasinya 5-14 hari. Oke, itu pertama bedanya. Terus yang kedua, di kedua-duanya itu ada cotrimoxazole sebagai lini ketiga. Cotrimoxazole itu pasti pemberiannya 2 kali 960 mg. Kalau di non komplikata berikanlah selama 3 hari. Kalau di sistitis berikanlah selama 3 hari. Kalau di pyelonefritis berikanlah selama 14 hari. Kayak gitu ya, perbedaan satu lagi nya. Nah, yang berikutnya di pyelonefritis itu dia pakai golongan fluoroquinolone. Jadi dia pakai Cipro atau Levo. Ciprofloxacin, levofloxacin. C duluan. Jadi pilihannya pertama adalah Cipro, baru levofloxacin. Levofloxacin itu regimennya pasti 1 kali 750. Kalau kalian terbelajar di respi itu juga kayak gitu untuk pneumonia. Oke. Levofloxacin 1 kali 750 selama 5 hari. 5 dan 5. Ciprofloxacin 2 kali 500 selama 7 hari. Aku nggak tahu ya gimana cara ngafalinnya ya, tapi kalau Levo itu 5 hari 750, kalau Cipro itu kebalikannya 500 selama 7 hari. Jadi ada masing-masing ada hantu angka 7 dan 5 kayak gitu. Oke, ini ketiganya adalah cotrimoxazole selama 14 hari 2 kali 960. Nah, yang sistitis itu pilihan pertamanya sebenarnya adalah nitrofurantoin. Ini itu sebenarnya sama kayak ISK ibu hamil. Oke, nitrofurantoin itu pasti pemberiannya sebenarnya pemberiannya 50 ya. Jadi sini sebenarnya teman-teman bisa ingat kalau mau adalah 4 kali 50 boleh. Jadi samain aja kayak ibu hamil. 4 kali 50 selama 2 hari kayak gitu. Itu juga boleh. Pilihan keduanya adalah cefadroxil 2 kali 500 selama 3 hari. Oke, ini NCK. Oke. Cefadroxilnya aku nggak tahu deh gimana cara ngafalinnya. Tapi mungkin kalau mau ini sama Cipro-nya sama sih, 2 kali 500. Tapi ini 3 hari, kalau ini 7 hari, karena ini udah lebih parah ya. Kalau pyelonefritis udah ke ginjal, sending infection. Oke, ISK komplikata nggak perlu ngapain dosis, ingat aja, tapi at least pilihan obatnya. Ada ceftriaxone, ada Cipro, dan ada Levo. Jadi lini pertamanya pyelonefritis itu jadi lini keduanya untuk ISK komplikata. Tapi sediaannya IV. Lini keduanya jadi lini ketiganya di ISK komplikata. Kalau mau ngapain gitu. Jadi kalau mau nih habis ini teman-teman apalin urutannya gitu ya. Pertama, ingat-ingatlah cotrimoxazole itu selalu ini ketiga. Kalau di sistitis 3 hari, kalau di yang lebih parah pyelonefritis 14 hari. Oke. Di pyelonefritis itu pakai golongan fluoroquinolone. Pertama dari C dulu baru Levo. Ciprofloxacin 2 kali 500 selama 7 hari. Jadi 257 Cipro. Terus yang berikutnya levofloxacin. Levofloxacin itu pasti sedianya 750. Berikan levofloxacin selama 5 hari. Oke. Terus kalau udah pindah ke yang sistitis dulu. Sistitis itu lini pertamanya nitrofurantoin sama kayak ibu hamil. 2 kali 100 selama 5 hari. Terus yang keduanya cefadroxil. Cefadroxilnya tadi mirip sama Cipro. Berikan 2 kali 500 selama 3 hari. Oke. Terus habis itu untuk yang pilihan di ISK komplikata yang IV, yang pertama adalah Ceftriaxone. Ya sering dengar lah ya Ceftriaxone. Tapi lini keduanya itu sama kayak lini pertama di pyelonefritis non komplikata. Jadi Cipro IV, lini ketiganya adalah Levo IV kayak gitu. Nah, ISK ibu hamil apain aja nitro sih. Nitrofurantoin semoga cukup 4 kali 50 selama 5 hari. Sama kayak ISK sistitis non komplikata. Oke. Ya ini sayangnya hafalan, aku tidak bisa membantu banyak untuk rasionalisasi maupun ngapalinnya ya. Tapi boleh teman-teman ke Anki. Di sana udah disediain apa aja regimennya. Kalau misalnya memang pengen ngafalin aja. Oke. Nah, kalau kita review nih apa aja udah kita pelajari. Pertama, AKI dan CKD bedanya adalah di onset. CKD itu lebih dari 3 bulan. Kalian harus tahu apa aja marka-markanya, serum kreatinin, GFR, terus BUN kayak gitu ya. Terus untuk AKI, kausa yang paling sering itu ada prerenal, itu shock, renal itu
infection atau obat. Kalau HTN ingat granular cast berwarna coklat. AIN itu white blood cell cast. Terus juga bisa untuk post renal itu ISK atau batu gitu ya. Kalau chronic kidney disease ingatlah angka-angka 3 tadi, harus ingat juga GFR-nya 90 kurang 30 kurang 30 kurang 15 kurang 15, dan juga stage yang ketiga itu ada 3A dan 3B. Terus obat pilihannya saat pasien CKD mengalami hipertensi adalah ACE inhibitor atau ARB. Oke. Gangguan elektrolit ingat hypokalsemia itu peningkatan QT interval meningkat jadi turun ya, kebalik. Kalau hyperkalsemia dia QT intervalnya justru turun. Oke, jangan lupa hypokalsemia juga ada Truso dan Fostek. Itu aja. Kalau kalium semoga masih ingat ya. Kalium nanti oke lah. Hypokalemia itu dia sesuai dengan namanya. Dia T wave-nya turun, kalau hyper T wave-nya naik. Oke, kalau jengkolism ingatlah tandanya itu hematuria, aki karena asam jengkolat. Terapinya dengan rehidrasi biar larut si asam jengkolatnya. Kalau misalnya masih belum, berikanlah NaB karbonat. Oke. Hipertensi ingat targetnya adalah kurang dari 140/90 kecuali di populasi di mana pasiennya adalah berusia lebih dari sama dengan 60 tanpa komorbid, dan pilihan obat yang sering kita pakai entar tetap sama itu ACE atau ARB kayak gitu ya. Terus hipertensi sekunder itu pheochromocytoma itu 5P terjadi secara paroxysmal gitu ya. Dan jangan lupa juga krisis hipertensi itu lebih dari 190 TD, tekanan darah lebih dari 190/110. Oke. Infeksi saluran kemih ingat gold standardnya tetap kultur urin ya teman-teman. Jumlah bakteri urianya ntar dilihat ada 10/5, 10/3, 10/2 tergantung dari sampelnya diambil dari mana dan apakah pasiennya simptomatik atau enggak. Oke. Terus ada juga leukosit esterase itu temuan dari urinarisis itu positif kalau ISK, dan white blood cell lebih dari 10 kalau ISK gitu ya dari hasil urinarisis. Jadi untuk nefro materinya banyak dan sayangnya soalnya sedikit, tapi semoga kalau misalnya udah nyelesain yang ini bisa nyelesain soal-soal nefro. Habis ini kita bakal lanjut ke nefrologi pediatri. Thank you semuanya.